Pernah kepikiran nggak gimana caranya mengubah sebuah perusahaan raksasa yang terkenal kacau jadi salah satu yang paling disegani? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas metodenya Ignatius Jonan, sosok di balik salah satu transformasi paling keren dalam sejarah BUMN Indonesia. Gimana sih caranya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin situasinya. Anda diminta memimpin perubahan total, tapi 2/3 dari puluhan ribu karyawan Anda ya cuma lulusan SD atau SMP. Ini bukan sekedar tantangan biasa, ini kenyataan yang dihadapi Jonan di PT Kereta Api Indonesia. Ini tuh tantangan yang kelihatannya hampir mustahil, dan jelas butuh cara berpikir yang beda total. Nah, untuk ngerti gimana Jonan bisa ngelakuin itu semua, kita harus mulai dari dasarnya dulu, filosofi kepemimpinannya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat sebuah analogi yang simple tapi wah dalam banget tentang singa dan anjing. Ini jadi inti dari semua pendekatannya. Kuncinya tuh ada di sini, di kutipan dari Napoleon ini. Jonan percaya banget kalau masalah di KAI itu bukan ada di para anjing, yaitu karyawannya, tapi ada di pemimpinnya. Dia yakin kalau dipimpin sama singa yang tepat, tim manapun bisa keluarin potensi terbaiknya. Ini keyakinan dasarnya. Oke, kalau emang pemimpin itu kuncinya, terus apa dong yang bikin seorang pemimpin itu hebat? Nah, menurut Jonan, ada 3 model utama yang jadi semacam DNA buat seorang pemimpin transformasional. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, lihat deh pembagiannya. Ini yang bikin kaget kan? Jonan percaya kalau 60% efektivitas seorang pemimpin itu bukan dari bakat atau ilmu dari buku, tapi dari pengalaman hidup. Dari pelajaran-pelajaran yang didapat di universitas kehidupan, sesuatu yang nggak bisa diajarin di dalam kelas. Terus gimana sih pengalaman hidup ini kelihatan di dunia nyata? Nah, semuanya berawal dari satu misteri yang aneh banget. Waktu Jonan baru masuk, dia bingung sama satu masalah ini. Kenapa ya, warga kok hobi banget nimpukin kereta api pakai batu? Ternyata jawabannya itu bukan sesuatu yang teknis dan rumit. Jawabannya, jujur aja, agak menjijikan. Toilet di kereta itu modelnya terbuka, jadi kotoran langsung jatuh ke rel. Bisa bayangin dong, marahnya warga yang rumahnya ada di sepanjang rel kereta? Dan disinilah kita lihat betapa kuatnya pengalaman hidup. Solusi buat 6.000 toilet, ini nggak datang dari buku panduan manajemen atau konsultan mahal. Solusinya datang dari ingatan pribadi seorang temannya tentang toilet di pesawat. Ide simpel dari pengalaman nyata yang akhirnya nyelesain masalah segede itu. Punya modal kepemimpinan itu satu hal. Tapi, gimana cara ngejalaninnya, itu soal lain. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas pola pikir untuk perubahan, prinsip-prinsip spesifik yang jadi bahan bakar buat setiap aksi yang diambil Jonan. Prinsip pertama, gampang aja. Jadi responsif. Kayak kata Darwin, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Buat Jonan, ini artinya dengerin keluhan masyarakat, kayak masalah toilet tadi, dan langsung bertindak, bukan malah maksain agenda internal perusahaan. Prinsip kedua ini datang dari Sun Tzu, perlakukan orang dengan manusiawi, tapi tuntut disiplin baja. Ini soal keseimbangan yang krusial banget. Harus ada empati, tapi standar tinggi juga harus ditegakkan. Nggak bisa pilih salah satu. Dan ini cara Jonan ngerjamahin prinsip Sun Tzu tadi ke dunia nyata. Dia naikin gaji secara gila-gilaan, bayangin, naik 400%, itu sisi manusiawinya. Tapi sebagai gantinya, dia nuntut disiplin baja. Gak ada ampun buat yang telat, yang jutek, atau yang kerjanya asal-asalan. Ini semacam kontrak baru yang jelas banget. Dan yang terakhir, yang paling mendasar, nggak ada jalan pintas. Semua ini cuma bisa jalan kalau didasari kerja keras yang luar biasa. Jonan mimpin dari depan, dia sendiri hampir nggak pernah ambil libur selama 6 tahun masa transformasi. Dia nunjukin kalau perubahan itu butuh pengorbanan, dimulai dari yang paling atas. Oke, kita udah punya filosofinya, udah punya pola pikirnya. Sekarang, gimana cetak birunya? Gimana cara ngubah semua itu jadi aksi nyata? Jonan sebenarnya pakai kerangka kerja yang udah ada, tapi dia nemuin satu kunci rahasia yang bikin semuanya jadi berhasil. Kerangka kerjanya adalah model perubahan 8 langkah dari John Kotter, seorang pakar dari Harvard. Gampangnya, model ini bisa kita bagi jadi 3 fase besar. Pertama, ciptakan dulu iklimnya. Kedua, libatkan organisasinya. Dan ketiga, jalankan dan pertahankan perubahannya. Tapi disinilah kejeniusan Jonan kelihatan. Dari 8 langkah itu, dia percaya nasib seluruh transformasi ini cuma bergantung pada satu langkah spesifik, yaitu langkah nomor 6. Langkah ke-6 itu soal menciptakan kemenangan jangka pendek. Jonan tuh paham banget psikologi manusia.
Kita ini gampang capek, gampang bosan, dan gampang kehilangan semangat kalau ngerjain proyek jangka panjang yang hasilnya baru kelihatan nanti-nanti. Kita butuh kemenangan-kemenangan kecil biar semangat terus. Makanya, dia buang jauh-jauh strategi maraton yang melelahkan. Dia ganti dengan serangkaian sprint. Tujuannya bukan lagi transformasi besar dalam 5 tahun, tapi satu perbaikan kecil yang bisa dirayain setiap minggu. Logikanya simpel banget. Satu perbaikan kecil aja setiap minggu, itu artinya ada lebih dari 250 perbaikan dalam 5 tahun. Dengan cara ini, perubahan besar jadi nggak mungkin dihindari. Oke, kita udah bedah metodenya Jonan. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya. Kenapa sih pelajaran dari transformasi kereta api di Indonesia ini penting banget buat kita semua di dunia yang berubahnya cepat banget kayak sekarang? Lihat aja pergeseran kekuatan di dunia. Cuma dalam 10 tahun, raksasa energi digeser sama raksasa teknologi. Ini bukti nyata kalau dunia nggak nungguin siapa-siapa. Ini negasin prinsip utamanya Jonan. Jadi responsif dan bisa beradaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak buat bertahan hidup. Pada akhirnya, kalau semua strategi dan filosofi Jonan ini kita peras, intinya cuma satu, tapi kuat banget. Kepemimpinan sejati itu tujuannya simple, yaitu menjadi berguna bagi orang lain. Jadi, kami akan tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Di luar jabatan atau status, kisah Jonan ini menantang kita semua dengan sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Bukan apa yang ingin Anda capai, tapi bagaimana Anda akan menjadi berguna bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak.